Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan belajar secara daring. Perkenalkan, nama Ibu Aini Yunita Dewi. Ibu di sini akan membimbing kalian untuk sementara waktu menggantikan Ibu Eka yang sedang cuti melahirkan ya nak. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai sistem pernafasan pada manusia. Pada umumnya manusia bernafas sekitar 17.000 kali dalam sehari. Berapa nafas kamu sekarang hari ini? Sudah berapa kali? Nah, untuk mengetahui organ-organ apa sajakah yang berperan dalam sistem pernafasan, simak penjelasan Ibu dengan baik ya nak ya. Organ pernafasan yang akan Ibu jelaskan pertama adalah hidung. Hidung kita itu di dalamnya memiliki rambut-rambut halus, kemudian ada juga selaput lendir dan konka. Kemudian hidung itu berfungsi untuk menyaring partikel-partikel udara dan kotoran yang masuk bersama udara. Nah, salah satu fungsi dari rambut-rambut di dalam hidung kita itu adalah untuk menyaring kotoran tersebut agar tidak masuk ke sistem pernapasan yang bagian dalam. Kemudian organ yang kedua adalah faring ya. Sebentar. Faring itu merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang posterior hidung ya. Kemudian rongga mulut dan di atas laring. Nah, dinding faring ini tersusun atas rangka yang dilapisi oleh membran mukosa atau membran yang ada lendirnya. Faring sendiri berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, kemudian ruang resonansi udara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada relaksasi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Organ selanjutnya yaitu laring. Nah, sebentar ya. Laring itu merupakan ruang suara atau organ pernapasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Nah, di dalam laring itu sayang terdapat epiglotis dan pita suara. Organ selanjutnya yaitu trakea. Setelah udara masuk ke laring, kemudian udara masuk ke trakea. Nah, di trakea ini merupakan saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Selanjutnya yaitu bronkus ya. Bronkus adalah bagian paling dasar dari trakea yang bercabang menjadi dua yang disebut dengan bronkus ya. Kemudian bronkus ini memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea. Organ selanjutnya yaitu bronkiolus. Apa itu bronkiolus? Bronkiolus merupakan cabang-cabang dari bronkus ya. Kemudian pada ujung-ujungnya bronkiolus ini terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil yang berdinding tipis yang disebut dengan alveolus. Setelah masuk ke bronkiolus ya, udara akan masuk ke paru-paru. Nah, paru-paru di sini merupakan alat pernafasan manusia yang utama. Nah, paru-paru terbagi menjadi dua, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri itu terdiri dari 2 lobus. Setelah udara masuk ke paru-paru, kemudian udara akan masuk ke paru-paru pada bagian alveolus. Nah, sayang di sini alveolus sendiri merupakan bagian dari paru-paru yang berdinding tipis sehingga dan berdekatan dengan pembuluh darah ya, sehingga pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi di alveolus. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di sini ada paru-paru kanan ya. Paru-paru kanan ada 3 lobus. Kemudian paru-paru sebelah kiri hanya ada 2 lobus. Sudah seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa ketika udara masuk melalui paru-paru, maka akan tersebar ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Udara yang mengandung oksigen itu nanti akan terserap. Terjadi pertukaran pada alveolus. Coba sekarang kita perhatikan, jika ini diperbesar, maka akan ada bentuk seperti anggur-anggur ini. Nah, ini nak namanya alveolus. Alveolus ini berdinding sangat tipis dan dekat dengan pembuluh darah yang pada akhirnya akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida
di pembuluh darah ini melalui alveolus. Baik anak-anak semua, untuk pertemuan pertama kita kali ini kita akan hanya mengenalkan atau belajar mengenai organ-organ apa saja yang berperan dalam proses pernafasan pada manusia, dimulai dari hidung hingga alveolus. Udara yang kita hirup berupa oksigen, yang pertama-tama itu akan masuk melalui hidung, kemudian faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, pertukaran gas itu terjadi di alveolus. Kenapa? Karena alveolus berdinding tipis dan dekat dengan pembuluh darah. Demikian pertemuan pembelajaran daring kita pada hari ini berkaitan dengan organ-organ apa saja yang berperan dalam sistem pernafasan pada manusia. Untuk pertemuan selanjutnya yang akan kita pelajari adalah bagaimana mekanisme pernafasan yang terjadi pada manusia. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan daring hari ini. Kurang lebih Ibu mohon maaf. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.